Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Mari kita lanjutkan coding kita. Pada bagian ke-6 ini, kita akan membuat halaman untuk merubah status stok barang. Rancangan yang akan kita buat seperti ini. Jadi cara membuatnya hampir sama dengan menampilkan menu barang. Baik, kita buka lagi file Python yaitu main.py. Oke, langkah pertama kita akan membuat format tampilan dengan urutan seperti ini. Jadi kita membuat kelas baru untuk rancangan tampilan tersebut. Kita buat di sini saja. Misal buat kelas dengan nama kelas stocklist pakai modul box layout. Karena modul box layout ini belum ada, kita panggil dulu modulnya. Untuk membuat rancangan ini, caranya hampir sama dengan saat kita membuat tampilan menu barang, yang mana rancangan halamannya diatur di kelas barang item ini. Berarti di sini, kita juga akan memesan variabel properti yang sama, kita copy saja untuk jenis nama harga. Kita tambahi untuk status barang defaultnya, kita kasih kosong. Selanjutnya kita buat file CV untuk membuat halaman stocklist ini. Misalnya kita kasih nama stocklist.cv. Kita hubungkan dengan kelas stocklistnya tadi. Misalnya kita kasih garis tepi warna hitam. Untuk menampilkan formatnya seperti ini. Yang ini, kita buat dengan label saja. Dan yang tombol ini, kita gunakan ikon buton. Baik, kita buat label yang pertama. ID kita kasih nama ID jenis. Teks kita ambil dari variabel properti yang dipesan tadi. Ukuran huruf kita buat 12 misalnya. Size-nya kita buat misalnya panjang 0,15 dan tinggi 0,1. Kemudian posisinya kita letakkan di tengah-tengah tinggi kotak. Selanjutnya kita buat untuk menampilkan nama barang, kita copy saja labelnya. ID kita ganti ID nama. Teks kita ambil dari variabel propertinya. Dan panjang nama misalnya, kita buat 0,5. Posisi kita letakkan di X 0,15 dan sumbu di tengah-tengah. Lakukan hal yang sama untuk label, harga, dan status. Kemudian kita buat ikon buton untuk tombolnya. Ikon kita pakai dot vertikal. Ukuran ikon kita buat 20 misalnya. Kita atur posisinya agar di sebelah paling kanan. Oke, kita simpan dulu. Kita kembali ke file Python.
Berikutnya kita panggil atau import file Kivi tersebut. Untuk melihat tampilannya, agar bisa berjalan mandiri kita atur di kelas utamanya. Di MyResto ini, kita matikan dahulu manajemen screen-nya. Kita panggil kelas stock list-nya. Kita simpan dan coba lihat hasilnya. Rancangan sudah bagus. Selanjutnya kita membuat kelas untuk menu halaman stok ini. Kita buat di sini saja, misalnya kita buat dengan nama stok barang. Kita pas dulu saja. Selanjutnya kita membuat file Kivi untuk menata halaman menu stok barang ini. Misalnya, kita buat dengan nama stok barang.kv. Kita hubungkan dengan kelasnya. Karena bentuk tampilan yang akan kita buat seperti ini, berarti kita akan membuat kotak atas ini sebagai headernya. Dan di tengahnya ini, nanti digunakan untuk menampilkan daftar stok barangnya. Dan di kiri bawah, ada tombol untuk kembali ke menu utama. Oke, kita buat headernya dulu. Pakai box layout. Dan ID kita kasih nama ID header. Ukuran kita buat lebar 100% dan tinggi 1%. Kita letakkan di sebelah atas. Kita kasih warna dasar misalnya kuning. Kemudian kita buat wilayah sebelah tengah dengan box layout juga dengan ukuran sisa layarnya. Dan kita atur posisinya agar sesuai. Karena wilayah ini nantinya biar bisa di-scroll kita tambahi objek atau widget dengan jenis scroll view. Ukuran kita sesuaikan dengan ukuran box layout-nya. Dan biar hanya bisa scroll atas bawah maka yang horizontal kita matikan. Nah, di dalam scroll ini akan kita tampilkan data-data stok barangnya, maka kita buat objek atau widget untuk menampung penampilannya. Kita gunakan seperti saat menampilkan menu barang, yaitu kita gunakan grab. ID kita kasih nama misalnya di grab stock sebagai pengenal objeknya. Kolom kita buat satu saja karena baris lurus. Tinggi tiap barisnya misalnya kita atur 35 dp saja. Kemudian properties berikutannya kayak yang kemarin saja. Selanjutnya buat tombol agar bisa kembali ke menu utama. Kita gunakan ikon buton. Ikon kita pakai select group. Warna ikon putih. Warna dasar biru. Posisi kiri bawah. Kita kasih perintah, bila ditekan akan pindah ke menu utama. Oke, kita simpan, berikutnya kita atur kelasnya. Di sini kita buat fungsi atau metode kayak yang menu barang kemarin. Yang ini, on pre-enter dan tampil barang.
Kita copy yang on pre-enter ini dahulu. Kita benahi yang di fungsi on pre-enter. Yang ini untuk kosongkan widget kita ganti, agar bisa link dengan menu stok barang. Kita buat juga untuk kosongkan widget isi datanya. Selanjutnya kita tampilkan headernya, karena antara header dan isi urutan yang ditampilkan sama, maka kita panggil dari kelas stock list saja. Kita cloning kelasnya ke dalam variabel item misalnya. Kemudian kita isikan variabel propertinya dengan text headernya. Selanjutnya kelas item ini kita masukkan ke objek ID header. Kemudian kita return agar bisa ditampilkan. Oh iya, file stok barang.cafe belum kita panggil di Python, kita panggil dulu. Nah, agar kelas ini bisa jalan mandiri, untuk percobaan kita atur di kelas utamanya. Yang ini diganti, kita panggil kelas stok barang, tapi khusus metode on pre-enter. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, di sini di kotak header, biar judulnya bisa tebal dan tanda tombol tidak muncul, tapi nanti di tampilan daftar stok tidak tebal dan tombol muncul, maka kita atur ulang. Di kelas stock list, kita tambahi variabel propertiesnya yaitu tebal dan tombol mati, tapi menggunakan jenis variabel properties boolean biar berisi true atau false. Berarti modul properties kita tambahi dulu. Lalu kita masukkan variabel, dan kita kasih nilai false dulu. Kemudian di kelas menu stok barang variabelnya, kita buat untuk header bernilai true. Selanjutnya kita ubah di file Kiwi stock list, untuk menjalankan kondisi tersebut. Kita buat, yang pertama di header jenis kita, tambahi. Demikian juga yang lainnya. Sedangkan untuk button, agar di header tidak muncul, kita tambah kondisi seperti ini. Maksudnya, jika isi dari variabel kelas tombol mati adalah false, maka ikon dimunculkan, sebaliknya akan dihilangkan. Lalu kita kasih disable, biar bisa diketuk atau tidak sesuai kondisi variabel tombol mati yang kita isikan. Baik, kita simpan dan coba lihat hasilnya. Nah, ini sudah tebal, dan tombol kanan tidak kelihatan. Selanjutnya kita atur yang ini, untuk menampilkan daftar stok barangnya. Kita buat fungsi, atau metode seperti, saat menampilkan di menu barang yang tampil barang. Yang ini kita copy saja.
Kita sesuaikan. Yang ini, kita tambahi order jenis biar nanti urut jenis. Terus yang barang item ini, kita ganti ke kelas stock list. Ini kita buang. Kita ambil datanya kode, jenis, nama, harga, dan gambar kita ganti status, karena tidak butuh gambar. Tambahi juga untuk subvariabel tebal dan tombol mati, kita buat false biar muncul. Selanjutnya, kita masukkan ke ID grid stock. Biar masuk ke sini. Nah, agar fungsi ini bisa dijalankan, maka di fungsi atau method enter kita tambahi agar membaca ke fungsi ini. Oke, simpan dan coba hasilnya. Sip, data sudah muncul sesuai rencana. Di tombol ini, kita ketuk belum ada efeknya. Oke, kita tambahi perintahnya. Buka file Kivi stock list. Pada tombol button ini, kita tambahi. Maksudnya, bila tombol diketuk, maka akan merubah data tampilan yang ada di status ini. Di mana perubahannya diatur oleh fungsi atau metode di kelas utama bernama ubah stok. Dengan membawa variabel kode sebagai kunci dan isi dari status sebagai deteksinya. Oke, ini kita simpan dan kita buat fungsi atau metode di kelas utama. Kita letakkan di sini saja. Kemudian, kita melakukan seleksi dari isian status yang dikirimkan. Jadi, kalau status kosong maka saat diketuk berubah menjadi ada, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya kita ubah juga status di database-nya. Buat koneksi ke database. Buat query untuk merubah data status sesuai kunci kode barang. Perhatikan parameternya. Kita commit dan tutup koneksinya. Kemudian kita kasih hasil umpan balik sesuai nilai status yang baru. Agar ditampilkan oleh perintah ini. Simpan dan coba hasilnya. Kita ketuk yang ini. Nah, hasilnya berubah. Selanjutnya, kita aktifkan untuk manajemen screen biar bisa interaktif. Ini kita aktifkan lagi. Ini kita buang. Kita tambahi screen untuk menu stok barang.
Selanjutnya kita benahi di file Kivi menu utama. Cari yang menu status stok. Kita tambahi perintah, biar bisa menjalankan menu stoknya barang. Oke, simpan, dan kita coba aplikasinya. Demikian sesi ke-6 ini, kita akan lanjutkan di sesi ke-7, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mampir ke channel kami, semoga kita diberikan kesehatan dan kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.